Spirit doll atau boneka berarwah saat ini menjadi fenomenal dan buah bibir di masyarakat. Ada pesohor yang merawat boneka ini seperti manusia sungguhan. Bahkan Queen Athena, perempuan yang tinggal di Bali ini, mengasuh sampai 80 spirit doll. Perempuan ini menyebut diri Queen Athena. Ia tampak memangku boneka berdandan ala perempuan saat ditemui di salah satu kafe di Denpasar. Bagi Queen Athena, boneka yang dalam pangkuannya itu bukan sembarang boneka. Ia memberi nama boneka itu Sasha. Queen Athena mendandani Sasha layaknya manusia. Rambutnya yang berwarna merah dikepang, pada tangannya ada gelang. Boneka itu, menurut Queen Athena, memiliki roh atau arwah. Orang luar menyebutnya spirit doll. Boneka berarwah, boneka yang di dalamnya terdapat roh. Orang mungkin bilang ini fetisisme, kepercayaan bahwa sesuatu benda memiliki roh atau kekuatan, seperti keris atau batu yang memiliki khodam. Atau orang bisa juga menyebut ini hanya klinik belaka. Tak peduli omongan orang, Queen Athena sangat mempercayai bahwa boneka yang diasuhnya itu memiliki arwah. Queen Athena mengaku bisa merasakan arwah itu karena konon memiliki kemampuan indera keenam atau yang biasa disebut indigo. Ini bukan musyrik. Saya tidak menyembah mereka dan tidak mendewakan atau mentuhankan mereka. Kami yang merawat murni, mengurus mereka, memberikan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan saat mereka hidup, kata Queen Athena. Jadi, kalau memusyrikkan, mendewakan, memuja, taruh di tempat khusus. Kita tidak meminta kepada spirit doll. Di luar sana banyak orang tua asuh berlebihan, itu bentuk kasih sayang terhadap anak asuhnya. Kita bisa katakan ini anak asuh kita yang memilih mereka dan memberikan kenyamanan, ibunya. Bagi Queen Athena, Sasha bukanlah satu-satunya spirit doll yang diasuhnya. Queen Athena memiliki banyak koleksi boneka berarwah dimulai dari 2 tahun lalu. Queen Athena sempat mengasuh sampai 80 spirit doll. Banyak mengadopsi boneka berarwah membuat Queen Athena dijuluki sebagai Mother of Spirit Doll Bali, ibu boneka berarwah di Bali. Saya mulai mengadopsi spirit doll sejak 2 tahun lalu. Awalnya hanya 3 boneka, kemudian menjadi 80 boneka, terangnya. Kini, Queen Athena mengaku jumlah spirit doll yang dia asuh sudah berkurang, tidak 80 boneka lagi. Berkurang karena ada yang mengadopsi dan juga sudah dipanggil untuk reinkarnasi. Sekarang jadi 70 boneka, ucap wanita asal Malang ini. Saya buka adopsi tapi untuk orang tertentu, tidak sembarangan, ucap Queen Athena. Dia memberikan kriteria khusus bagi orang yang ingin mengadopsi spirit doll. Misalnya calon pengadopsi memiliki izin satu rumah dari anggota keluarga lain, dari orang tua dan pasangan misalnya. Kalau satu anggota keluarga tidak setuju, saya tidak kasih karena nanti spirit doll jadi perasa. Arwah di dalam boneka ini perasa, tujuan kita harus dirawat dengan baik, jelasnya. Untuk mengadopsi juga harus merogoh kocek. Kata dia, harga boneka berarwah pada umumnya di kisaran harga 1 juta sampai 80 juta. Tapi, Queen Athena mengaku tidak mematok tinggi. Dia hanya menghargai boneka berarwah sekitar 2,5 juta kepada calon pengadopsi. Ngomong-ngomong, soal dari mana dapat arwah-arwah itu, Queen Athena mengaku mendapatkan di beberapa tempat. Arwah yang dia dapat kemudian dimasukkan ke dalam boneka yang telah disiapkan. Saya juga menemukan di tempat suci saat sembahyang, akunya. Queen Athena mengaku mendapatkan arwah yang kemudian dimasukkan ke dalam boneka, spirit doll, dari sejumlah tempat. Sebagian besar adalah arwah dari anak yang meninggal karena keguguran atau dibunuh. Bagi Queen Athena sendiri, awal mula mengadopsi boneka berarwah karena merasa mendapat penghiburan dari arwah-arwah anak-anak itu. Dia mengaku mendapat energi baik saat merawat boneka berarwah. Ada suatu masalah. Mereka hadir bukan untuk mengangkat masalah, tapi menghibur. Dasarnya aku cengeng. Aku memeluk dia, sedih ada, tapi tidak nangis. Seperti energinya disalurkan ke kita. Aku merasa terhibur, akunya. Secara umum, menurut Queen Athena, ada orang yang mengadopsi boneka berarwah karena ingin memberikan jalan kepada arwah yang masih gentayangan, merawat sampai dipanggil untuk reinkarnasi. Ada juga karena kesepian tak memiliki anak atau pasangan. Kata dia, bila mengurus spirit doll secara tulus, maka sebetulnya tidak rumit. Dia hanya perlu memberi mereka makanan dan pakaian untuk makanan, antara lain kue sus, jajanan dan susu. Menurutnya, boneka berarwah itu sering memanggilnya meminta susu dan kue. Boneka itu juga memanggil Queen Athena bunda. Selain itu, lanjut dia, anak-anak ini harus dirawat seperti layaknya anak kecil, juga diberi kasih sayang yang tulus, seperti layaknya anak-anak. Queen Athena juga sering mengajak boneka-boneka ini jalan-jalan di Bali maupun keluar kota. Boneka-boneka ini juga ikut naik pesawat. Namun, dia ada pantangan bagi boneka ini. Katanya, si boneka berarwah tidak boleh menghadap ke barat. Menurutnya, barat dari Indonesia adalah kiblat yang memiliki energi kuat. Karena bagaimanapun mereka arwah, barat energinya lebih kuat, mereka spirit doll akan lemas, jelasnya. Juga layaknya anak-anak, lanjut Queen Athena, boneka berarwah ini kadang ada juga yang nakal. Jika spirit doll yang diasuhnya nakal, maka akan diberi hukuman.
Bahkan ketika melanggarnya sudah keterlaluan, maka boneka berarwah akan langsung dibakar. Tapi sampai saat ini katanya mereka baik, tidak pernah berbuat buruk. Kalau jahil, palingan menakuti seperti menyerupai orang. Ya, menakuti tim saya. Ya, banyak suara-suara lari-lari, atau saat saya kirim voice note, ada suara tertawa. Ya, nakal-nakal anak-anak kecil tugasnya.